Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 dari grup C antara Indonesia versus Jepang yang berakhir untuk kemenangan Jepang dengan skor telak 0-4. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Indonesia telah mengalami 2 kali kekalahan secara beruntun dan merupakan satu-satunya tim di grup C ini yang belum mampu meraih kemenangan. Oleh karena itu, untuk sementara Indonesia berada di posisi juru kunci di grup C ini. Sedangkan bagi Jepang, dengan kemenangan telak mereka atas Indonesia, berarti kemungkinan besar atau bisa dikatakan 99% Jepang akan lolos ke Piala Dunia tahun 2026 dari round 3 ini. Selain itu teman-teman, Jepang merupakan tim yang paling produktif secara keseluruhan di round 3 ini. Dan saya juga mengatakan bahwa pertandingan ini akan sangat sulit bagi para pemain timnas kita. Dan untuk bisa mendapatkan poin berarti ya para pemain kita harus bisa bermain secara taktis. Kalau permainannya taktis, maka apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Artinya tim yang lemah pun tentu bisa menyulitkan tim yang kuat dan tentunya membuat kejutan. Tapi yang sangat disayangkan, saya tidak melihat ada taktik yang bisa mempersulit Jepang untuk bisa menciptakan peluang, apalagi mencetak gol. Karena yang harus kita pahami bahwa Jepang sangat kuat di lini depan. Karena berkali-kali saya katakan itu kan dalam 2 atau 3 konten dari channel YouTube Triple B bahwa mereka ini sangat kuat di depan. Dan di tengah ball possession mereka memang luar biasa. Jadi pada saat para pemain mereka lama menguasai bola, ya itu passingnya itu progresif, pasti ke depan. Maka itu jika nggak bisa ngambil bola di tengah dari para pemain Jepang, nggak bisa counter dengan baik, kemudian menciptakan peluang dan mencetak gol, ya nanti akan sulit untuk bisa meraih kemenangan atau mendapatkan hasil imbang. Jadi ya jika taktiknya ini nggak berjalan secara konsisten, tentu tim tersebut akan dihabisi oleh Jepang. Dan memang sih materi pemain Jepang juga bagus, ya kan teman-teman? 99% para pemain mereka bermain di Eropa loh. Tapi kan para pemain dari timnas kita juga mayoritas bermain di Eropa dan juga merupakan pemain-pemain pilar di klub mereka masing-masing. Artinya sebetulnya dari segi materi pemain nggak banyak perbedaan, cuma cara bermainnya mau seperti apa. Cara bermainnya itu harus mengandalkan kekuatan pressing. Karena untuk menyulitkan para pemain Jepang itu menguasai bola terlalu lama. Kalau nggak ada pressing yang intens selama 90 menit, sudah pasti tim tersebut akan kalah dari Jepang. Sulit ya? Ya memang sulit kalau mau main di level yang lebih tinggi. Jadi ya kalau taktiknya memang ini gak jalan, ya sudah pasti hasil akhirnya akan seperti ini, dibantai. Dan bukan berarti timnas kita mainnya jelek, enggak dong. Kan ada juga bisa menciptakan peluang. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, mau mainnya seperti apa? Ini kan lawannya yang sangat kuat. Kalau lawannya sangat kuat, harus ada taktik untuk bisa mengantisipasi strategi mereka. Antisipasi itu dulu. Kalau itu sudah bisa diantisipasi, menggembok ya atau mengunci permainan Jepang, baru kemudian pikirkan cara untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Tapi kalau turun dengan taktik permainan untuk mencari hasil akhir yang positif, tapi kemudian lupa bertahan, nah ini yang bisa menjadi bumerang, dan ternyata itulah yang terjadi di pertandingan malam hari ini. Dan lagi-lagi saya ulangi, timnas kita tidak bermain buruk-buruk amat. Karena buktinya peluang pertama itu dari timnas kita. Dari Ragnar Orotmangun, sudah one on one loh dia. Tapi dia gagal melakukan finishing. Dia kan di-save oleh kiper dari Jepang. Dan memang sih mungkin teman-teman berpikir, wah kalau tadinya Ragnar mencetak gol, bisa beda nih jalan ceritanya. Bisa beda, tapi tidak menjamin timnas kita akan meraih kemenangan. Kan itu kan masih di menit-menit awal. Jepang nih para pemainnya pintar-pintar. Memang mereka tuh kelihatan banget sudah kewalahan. Sampai menit ke-30 tuh mereka sudah kewalahan. Bingung mereka. Mau buat apa kita? Tapi keunggulan dari para pemain Jepang adalah mereka sudah matang. Mereka sudah punya ketenangan. Para pemain kita jarang bermain di level seperti ini.
Maka itu mereka kesulitan untuk bisa bermain secara konsisten selama 90 menit. Dan saya pikir bukan karena gol pertama kemudian mental down. Enggak, mental gak down. Karena sudah ketinggalan 0-4 pun para pemain kita berani bermain terbuka, berani pressure kepada para pemain Jepang. Tapi kembali lagi kepada cara bermainnya. Kalau cara bermainnya itu mengandalkan modal semangat, artinya kengototan, tapi tanpa juga organisasi permainan yang rapi, jangan harap bisa meraih kemenangan atas Jepang dan kemudian nanti lawan Arab Saudi. Jangan harap. Dan nanti harus bermain di Australia. Jangan harap bisa mendapatkan poin. Apalagi kemenangan. Karena organisasi permainan itu yang penting. Contoh, oke, para pemain Jepang, mereka kewalahan, ya kan? Mereka turun terus ke belakang. Mereka main dulu possession di belakang. Mereka cari dulu ritme. Para pemain kita agresif sekali, luar biasa. Saya salut lah kepada perjuangan dari para pemain kita. Saya juga memberikan apresiasi. Jujur saya mengatakan ini, luar biasa mereka fighting spiritnya. Tapi di sepak bola, sebenarnya tadi saya katakan bukan cuma modal semangat atau kengototan atau juga fighting spirit. No, kecerdasan bos. Intelijensia, itulah yang dipunya oleh para pemain Jepang. Mereka punya level kesabaran yang luar biasa. Dan mereka sepertinya sangat percaya diri. Oke lah, kita dibombardir. Nanti perlahan-lahan kita cari ritme kita. Pada saat mereka sudah dapat ritme mereka, mereka langsung mulai mendominasi jalannya pertandingan. Dan memang sebetulnya tuh pada saat Kevin Dix masih main, oke lah, kuat juga pertahanan kita itu ya, walaupun kebobolan pada saat memang masih ada Kevin Dix. Tapi dengan Kevin Dix keluar tuh kelihatan banget Mitoma enak banget gocek-gocek. Jadi memang ya key playernya dari Jepang itu adalah Mitoma dan juga ada Minamino yang memang tiba-tiba masuk dari lini kedua. Dari starting lineup saya pikir gak ada sesuatu yang membuat kita terkejut lah. Karena memang Shin Taeyong memilih pemain-pemain yang memang adalah pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi lah dalam pertandingan ini. Dan saya pikir gak ada salahnya dari starting lineup timnas kita. Gak ada salahnya. Cuman taktik ini loh. Nah ini taktiknya mau mainnya nih seperti apa? Apakah mau merusak permainan Jepang atau mau cari kemenangan atau mau cari draw? Saya masih gak paham. Karena tim-tim yang lawan Jepang yang bisa mencuri poin dari Jepang itu fokus pada merusak permainan Jepang kemudian perlahan-lahan mendapatkan ritme. Tapi tim yang berani bermain terbuka, istilahnya ngegas dari awal, pasti dibantai. Itu terjadilah di pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya. Tapi Australia pintar. Australia meredam agresivitas dan juga skill tinggi dari para pemain Jepang dengan merusak permainan mereka. Itu juga yang saya katakan di konten preview untuk pertandingan ini. Bahwa kalau mau dapat poin lawan Jepang, rusak dulu permainan mereka. Kalau sudah rusak permainan mereka, buat mereka stres, buat mereka frustasi, baru kemudian cari kesempatan itu untuk bisa menciptakan peluang dan kemudian mencetak gol. Tapi oke lah, itu kan adalah keputusan dan juga hak dari Shin Taeyong. Mau main seperti apa, gak masalah. Tapi ternyata yang terjadi adalah backfire atau bumerang. Ini menjadi bumerang. Karena tampaknya para pemain kita semakin bersemangat, semakin keluar menyerang. Tapi para pemain Jepang sudah tahu, kita sabar dulu. Karena mereka sudah matang banget. Ini seperti jebakan Batman dari para pemain Jepang. Memancing para pemain kita keluar. Bagus sekali kan para pemain kita. Si Ragnar hampir mencetak gol. Kevin Dix memberikan umpan, sayang Ragnar gak bisa sontek. Strike masuk, memberikan umpan, aduh sayang kelewat dari Jakob Sayuri. Kemudian Jakob Sayuri pun bisa intercept, bisa menyerang lagi. Wah udah enak lah nonton permainan dari timnas. Saya pun sumpah ya teman-teman ya. Sumpah saya pun semangat sekali, lompat-lompat, wah teriak-teriak. Ayo cetak gol. Ternyata itulah jebakan dari Jepang. Ya udah serang aja kita dulu. Jadi mereka ingin melihat cara bermain Indonesia itu seperti apa. Pada saat mereka sudah mengetahui cara bermainnya seperti apa, mereka tutup itu semua lubang-lubang. Memang beberapa kali bisa lewat, tapi mereka masih bisa mengcover lini pertahanan mereka. Tapi cara mereka menyerang ini loh. Umpan-umpan kombinasi, jarak-jarak pendek. Jarak yang tidak jauh di antara para pemain mereka. Itulah yang bisa membuka pertahanan dari timnas kita. Gol pertama kan seperti itu. Mereka umpan kombinasi, ada pemain yang free, dia gocek, Jadses, dia memberikan umpan, ternyata gol bunuh diri dari Justin. Dan saya pikir gak bisa disalahkan juga Justin Hubner kalau dia tidak melakukan intercept, atau dia tidak coba melakukan intercept, sudah ada pemain Jepang juga, jadi bukan salah dia lah. Dan yang kedua, gol kedua ya ini sayang, Kevin Dix kan lagi mendapatkan perawatan ya, sehingga kosong tuh di kanan, Jakob Sayuri gak bisa intercept, dapat ke Mitoma memberikan umpan 0-2. Nah 0-2 ini yang membuat para pemain Jepang level of confidence-nya jauh lebih tinggi. Dari awal mereka sudah percaya diri, tapi kemudian mereka udah enak nih mainnya, udah 0-2. Jadi main possession aja itu saya masih ingat,
Dari menit 40 sampai menit 46, para pemain Jepang menguasai bola terus loh. Menguasai bola terus loh, seperti lagi main rondo itu di latihan. Susah para pemain kita rebut bola. Nah, seharusnya kalau bisa ada taktik untuk merusak permainan mereka, yang penting neken, kejar kemana bola, nah mungkin bisa beda cerita. Tapi ya, lagi-lagi saya ulangi, itu adalah hak dari Sintayong mau pakai taktik seperti apa. Dan kemudian Yakob juga hampir mencetak gol, jadi sebetulnya kita punya peluang. Tapi kalau nggak bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut, ya percuma juga. Jadi ini ada masalah finishing juga dari para pemain kita. Tapi lagi-lagi saya ulangi, kalaupun finishing sudah bagus, bertahan pun harus rapi. Kalau bertahan nggak rapi, ini Jepang udah tinggal tunggu waktu mencetak gol. Dan sebetulnya dari segi peluang emas ya, saya katakan peluang emas tuh Jepang lebih banyak. Babak kedua baru mulai saja saya kaget itu. Martin Paes masa bisa blunder seperti itu sih. Passingnya salah begitu, enak banget tuh pemain Jepang mencetak gol. Dan mereka presisi banget loh syuting-syutingnya loh. Memang kelasnya udah luar biasa Jepang ya. Sudah matang banget para pemain mereka. Dan setelah itu mereka melakukan pergantian pemain, ya kan Minamino ditarik keluar, bahkan Kubo juga gak main kalau nggak salah di match ini. Itu pemain bernomor punggung 2 yang baru masuk bisa melewati Verdong seperti itu. Sudah ditutup loh itu gawang kita loh. Oleh Martin Paes dan juga beberapa pemain. Masih dia syuting, masih gol. Ya inilah keistimewaan dari para pemain Jepang. Bahwa skill mereka tinggi, ketenangan mereka luar biasa, dan intelijensia mereka ini jalan semua. Pintar-pintar para pemain mereka. Nah, kemudian para pemain kita all out ya luar biasa. Luar biasa. Bahkan tuh si Verdong mendapatkan peluang, J.H. mendapatkan peluang, terkena badan dari pemain Jepang. Kemudian Arhan saya bingung dapat peluang, syutingnya lemah. Jadi ya gimana caranya mau dapat poin lawan tim kuat? Kalau sudah punya peluang tapi nggak bisa finishing. Tapi secara keseluruhan juga menurut saya taktiknya nggak jalan. Sama sekali nggak jalan. Ya terserah jika teman-teman akan marah sama saya. Tapi saya melihat gak jalan. Taktiknya dari Jepang yang jalan. Karena mereka sudah tahu di mana mereka perlu mengeksploitasi. Tahu di mana? Di lini tengah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pressing dari para pemain kita di tengah itu tidak konsisten. Bahkan cenderung mundur ke belakang pada saat para pemain Jepang itu possession. Padahal pada saat mereka possession, tekannya itu di tengah. Bukan artinya di atas ya. Kalau di atas bahaya. Transisi mereka kan cepat. Tapi tekan itu di tengah. Tapi itu saya tidak melihat berjalan secara konsisten. Jadi ya saya pikir jika Jepang bisa menang ya karena memang mereka bermain secara taktis. Mereka bersabar, mereka tenang, mereka tahu kapan mereka perlu menyerang, mereka tahu kapan mereka perlu pegang bola. Jadi istilahnya tidak terburu-buru memberikan umpan ke depan. Oleh karena itu defense mereka solid banget. Dan kiper mereka memang bagus sih. Karena ada melakukan 2-3 save yang krusial. Memang bagus kiper mereka. Tapi ditambah juga dengan kreativitas para pemain mereka di tengah. Dan juga ketajaman para pemain di depan. Jadi, kalau para pemain kita itu banyak berlari, para pemain Jepang itu banyak passing. Passing mereka tuh lebih banyak. Tapi jarang bergerak. Kalaupun ada pergerakan yang cepat, itu adalah sprint jarak pendek. Untuk bisa mengeksploitasi ruang yang terbuka di ruang pertahanan timnas Indonesia. Jadi memang dalam hal ini saya melihat ya Jepang unggul segalanya. Tapi jujur saya tidak pernah menyangka bahwa Jepang akan membantai timnas kita di kandang kita sendiri. Ya karena ini kan sudah Indonesia yang beda. Spiritnya kita sudah beda ya gak? Kita bahkan bisa mengatakan dengan keyakinan bahwa kemungkinan Indonesia bisa mendapatkan poin dari Jepang. Saya pun mengatakan seperti itu. Saya tidak munafik. Saya mengatakan seperti itu di konten preview. Tapi ada syaratnya. Taktiknya dulu dipikirin. Taktiknya itu harus untuk membuat para pemain Jepang itu tidak nyaman. Tapi para pemain Jepang ini kan sudah luar biasa mentalnya. Mereka justru tenang, mereka lihat nih gangguannya cuma dari direct pass, ya udah kita antisipasi dulu. Plus sayangnya Kevin Dix juga tidak bisa bermain full kan. Ya sedikit banyak mengurangi juga lah kekuatan dari timnas kita. Tapi saya melihat secara keseluruhan, walaupun fighting spiritnya bagus dari para pemain kita, ya wajar kita perlu apresiasi, tapi secara taktik, saya nggak ngelihat taktiknya jalan. Maka itu, ya Jepang bisa dengan nyaman membantai timnas kita. Bahkan seharusnya mereka menang dengan jumlah gol yang lebih banyak. Mungkin ya tambahlah 1 atau 2 gol lagi ya. Faktanya kan seperti itu. Jadi teman-teman kita tunggu saja pertandingan selanjutnya dari timnas Indonesia yang nanti akan dimainkan pada tanggal 19 November ya. Nanti lawan Arab Saudi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.